Dinikahi Duda Galak. Bab 22. Penulis Neng Neng. Tiba di sebuah tempat yang sangat asing bagiku. Aku bingung, sebenarnya ini tempat apa? Terlihat sepi, tapi kenapa banyak orang yang masuk ke dalamnya setelah dua orang berbaju hitam menganggukkan kepalanya? Aku mengernyitkan keningku dari dalam taksi. Perlahan, aku turun dari dalam taksi. Setelah sebelumnya, aku membayarnya. Taksi meninggalkan aku sendirian. Lalu, kulangkahkan kakiku menuju tempat asing itu. "Selamat malam, Nona," sapa seorang pria dengan tubuh tegapnya. "Malam," aku menganggukkan kepala. "Maaf, kalau mau masuk ke dalam, silahkan buka jaket dan syalnya, Nona," ucapnya yang membuatku semakin bingung. Memangnya, kenapa kalau aku menggunakan jaket dan syal? Mungkin udara di dalam cukup panas. Baiklah, aku menyerahkan jaket dan syalku pada mereka. Lalu, mereka mempersilahkan aku masuk. Seketika aku terhenyak kaget saat memasuki ruangan tersebut. Musik berdentum, lampu-lampu blitz menyilaukan, bau alkohol yang menyengat di penciuman. Jauh di depan sana, para perempuan yang tadi mengajakku tengah duduk berderet di sebuah sofa dengan menggunakan pakaian kekurangan bahan. Sungguhkah ini tempat yang dimaksud mereka? Iya, aku memang perempuan muda yang dibebaskan untuk bergaul. Bahkan setelah ibuku sakit, aku jadi semakin bebas. Tapi datang ke tempat seperti ini ternyata klub. Kenapa tidak ada keterangan di luar sana jika tempat ini adalah klub? Aku sama sekali belum pernah datang ke tempat seperti ini. Bagaimana ini? Bukankah tempat seperti ini sangat berbahaya? Bagaimana jika aku bertemu dengan pria hidung belang? Aduh, gaswat ini. Apa aku putuskan saja untuk pulang lagi? Iya, aku lebih baik pulang lagi saja. "Nyonya El?" Tiba-tiba teriakan itu mengurungkan langkahku. "Ayo sini!" Ternyata Bu Lili. Dia menarik tanganku kuat, hingga mau tidak mau aku mengikuti langkahnya. Duh, apa iya istri orang kaya kumpulannya di tempat seperti ini? Kenapa aku takut sekali ya? Ditambah, aku pun baru mengenal ibu-ibu ini. Sementara itu, postingan mereka di media sosialnya menunjukkan jika mereka adalah perempuan terhormat yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Tapi, apa yang kulihat sekarang? Semuanya berbanding terbalik. "Nyonya El tidak nyasar tadi." Bu Nana tergelak, diikuti yang lainnya. Sudah mengikuti keinginan mereka, tapi mereka tetap saja memperlakukan aku dengan sinis seperti ini. Sebel. "Tidak," aku menggeleng. Kepalaku terasa berputar-putar karena musik yang terlalu keras. Aku merasa pusing. "Bu Nana tidak turun," teriak Bu Lili. "Tidak." Bu Nana menggeleng, lalu menatapku. "Nyonya Eliana mau turun," teriaknya. "Turun kemana?" tanyaku lagi, bingung. "Ke sana." Bu Nana menunjuk lantai dance dengan telunjuknya. Astaga, aku berdecak. Ternyata banyak sekali orang-orang yang sedang menari bagai orang kesurupan. Perempuan dan laki-laki bercampur baur. Bahkan ada beberapa tangan laki-laki itu yang dengan nakalnya menyentuh anggota badan perempuan di sisi kanan dan kirinya, tanpa perempuan itu sadari. Aku bergidik. Fix, aku ingin pulang. Aku merasa terjebak telah datang ke tempat ini, karena aku pikir mereka akan mengajakku ke kafe atau ke restoran. "Ayolah Nyonya El," teriak Bu Nana lagi, sambil menenggak minumannya. Minuman berwarna merah darah. Entah apa. "Tidak," teriakku. "Kalau begitu, minum ini," teriaknya, sambil menyodorkan segelas minuman yang berwarna serupa. Aku mengerutkan dahi. Minuman apa ini? "Minum aja, gak apa-apa kok," ucapnya meyakinkan. Aku menerimanya, lalu mulai menyesapnya perlahan. Mereka tertawa bersamaan. Kenapa rasanya aneh? Sepertinya aku baru minum minuman seperti ini.
Gumamku dalam hati. Tapi kok rasanya nagih? Perlahan aku mulai meneguknya, hingga 1 gelas minuman itu telah tandas olehku. Hahaha, minum, 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 minum. Itu yang mereka teriakan. Sementara aku mulai merasakan rasa pusing mendominasi kepalaku. Kenapa ini? Baru minum sedikit aja udah mabok. Aku mendengar ejekan mereka di antara kesadaranku. Berkali-kali aku mengerjapkan mataku. Kenapa semakin pusing? Dari jauh, aku melihat seorang pria tengah menatapku, lalu mendekati kami. Kesadaranku sudah hampir sepenuhnya hilang. Hai Nona, boleh kenalan? Sapanya, tapi aku masih mengacuhkannya. Bibirku terasa berat, tubuhku terasa melayang-layang. Heh, jangan menggodanya. Dia sudah menikah, teriak Bu Lili yang sudah sama-sama berada di ambang kesadarannya. Hehehe, aku juga sudah menikah. Masih mau denganku? Kini terdengar suara Bu Nana. Kau tampan juga, tidak berniat menggodaku. Kini Bu Nesya yang mencoba bicara, sambil sesekali bersendawa. Nona, kau sungguh sudah menikah? Pria itu menatap wajahku yang sudah sangat memerah karena terasa panas. Buk! Au! Pria itu mengempaskan tangan Bu Lili yang tengah memukulnya dengan menggunakan tas tangannya. Sementara aku masih tetap dengan posisiku, menyandar pada kursi sofa. Pergi! Bu Lili masih tertawa. Pret! Semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Suara musik berhenti. Pria yang tadi menggoda aku pun sudah menghilang entah kemana. Semua orang tengah berteriak sambil berlarian. Ini ada apa? Di antara kesadaranku, aku mendengar geng Drop Girl tengah meracau sambil sesekali terbahak. Kau, kenapa selalu tidak pulang ke rumah? Tidak tahukah jika aku kesepian? Hish, menyebalkan, teriak Bu Nana sambil menoyor kepala Bu Lili. Hahaha, kau juga selalu memarahiku dan selalu membawa perempuan lain ke rumah. Hahaha. Bu Lili juga menghentakkan kakinya. Sementara yang lain hanya menggumam, entah apa. Ngiung, ngiung, ngiung. Tiba-tiba terdengar suara sirine di kejauhan. Ini di mana? Apa ini di rumah sakit? Kenapa ada ambulans? Gumamku. Hah? Suara apa itu Bu Nesya? Apa itu polisi? Kalau begitu kita harus lari. Bagaimana kalau kita tertangkap wartawan? Bagaimana kalau suami kita marah karena surat kabar besok? Bu Nana meracau. Ayo lari, lari, seru Bu Lili sambil membentikan telunjuknya ke angkasa. Nyonya, ayo pergi Nyonya, polisi di luar. Aku menajamkan pandangan, kala seorang pria berbadan tegap tengah membopong tubuh anggota Drop Girl satu persatu. Kecuali aku, alam sadarku meronta dan bertanya, siapa yang akan menyelamatkan aku? Samar, aku mendengar suara itu dari jauh. Geng Drop Girl, semuanya sudah aman. Hah, bagaimana denganku? Aku berdiri, lalu memaksakan langkah yang sudah mulai terseok-seok. Semuanya, diam di tempat! Teriakan itu begitu memekakan telingaku. Aku mengerjap. Bagaimana ini? Apa itu polisi? Samar aku melihat sebuah meja dengan kolong yang lumayan tinggi. Jika aku bersembunyi di sana, mungkin tubuhku akan tertutupi. Perlahan, aku berjalan. Bruk! Kakiku tersandung kursi, hingga membuat tubuhku tersungkur dan menimbulkan bunyi yang cukup keras. Siapa itu? Samar ku dengar langkah kaki yang mendekatiku. Grep! Tiba-tiba, tubuhku terasa ditarik seseorang.